Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Sahabat Alkitab, mari kita ikuti sedikit pembahasan dari buku Injil Yohanes, Injil Cinta, sebuah kesaksian dan penghayatan mengenai Yesus dan perbuatannya bersama saya, Leo Van Burden. Pada kitab Yohanes, pasal 1, ayat 29 hingga 34 tentang Yohanes menunjuk kepada Yesus, di mana pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dia pun langsung memberikan kesaksian bahwa Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada awalnya, Yohanes sebagai manusia biasa tidak mengenali Yesus sebagai anak Allah. Akan tetapi kemudian Roh Kudus membimbing Yohanes sehingga ia dapat memberikan kesaksian bahwa ia melihat Roh itu turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atas Yesus. Allah yang mengutus Yohanes untuk membaptis dengan air berfirman kepadanya, "Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Karena Yohanes telah melihat Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus, maka ia memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes pula memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dalam tradisi Perjanjian Lama, anak domba itu disembelih dan dengan darahnya menyelamatkan umat Israel yang siap meninggalkan hidup lama di Mesir. Anak domba disembelih di Bait Suci di Yerusalem. Sabda Allah yang abadi sudah ada sejak awal, jauh sebelum Yohanes dilahirkan. Sabda atau firman Allah inilah yang membimbing Yohanes dalam mengenali dan memberikan kesaksian mengenai Yesus. Roh Kudus seringkali dilambangkan dengan burung merpati. Apa makna dari burung merpati? Pada zaman Nabi Nuh, burung merpati memberitahukan kepada Nabi Nuh bahwa air bah sudah berhenti dan muncullah hidup baru. Demikianlah dengan Roh Kudus yang memberikan hidup baru. Kita pun mengingat dalam kitab Kejadian tentang penciptaan bumi dan segala isinya, bahwa pada awalnya Roh Allah melayang di atas permukaan bumi dan bumi pun mulai dijadikan. Kemudian Roh Allah ditiup dalam diri manusia. Maka jadilah manusia yang mirip, serupa dengan Allah. Demikian juga dalam permandian Yesus, ada kehadiran Roh Kudus, ada kehidupan dan keselamatan yang baru. Permandian Yohanes adalah permandian pertobatan. Roh Kuduslah yang membaruinya. Roh yang dahulu melayang di atas permukaan bumi, kini melayang di atas air sungai Yordan. Hal ini mengandung makna bahwa suatu ciptaan baru akan terjadi. Kita diingatkan kembali mengenai roh pada awal ciptaan, juga pada merpati yang menunjukkan tanah baru kepada Nabi Nuh dan roh yang sama menjiwai Raja Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Yesus adalah yang diurapi oleh roh. Yesus adalah Mesias.
Yohanes adalah yang pertama yang mengenal Yesus sebagai Mesias. Ia yang memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Namun, peristiwa ini tidak terjadi di pusat agama Yerusalem, melainkan di pinggir tanah perjanjian, yaitu perbatasan antara maut dan hidup. Sahabat Alkitab, demikian pembahasan dari buku Injil Yohanes, Injil Cinta. Saya Leo Van Beuden, sampai jumpa di episode berikutnya. Supaya tidak ketinggalan dan mengingat pembahasan ayat selanjutnya, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.